Assalamualaikum. Sudah ada yang masuk, Dik? Kita lanjutkan lagi ya di keseimbangan asam basa tubuh. Sebentar, saya carikan dulu. Jadi ini kita coba lagi sambil nunggu semuanya masuk ya. Tunggu yang teman-teman yang belum masuk. Jadi first line, cara kita mempertahankan pH tubuh itu yaitu dengan bikarbonat buffer system, ya HCO3-min, fosfat buffer system, dan protein buffer system. Jadi tubuh kita memiliki protein yang bisa mempengaruhi keseimbangan asam basa tubuh kita. Kemudian cara mempertahankan adalah dengan pernafasan. Jadi pernafasan itu bisa mempengaruhi dari sistem asam basa tubuh kita. Oh, kode invalid ya. Coba saya copy invite link. Oke. Ya, saya coba lagi. Silakan masuk. Ya, sudah masuk lagi, Dek. Silakan masuk. Besok kalau kuliah lagi bisa nyampaikan saya mau jadi host ya. Soalnya kalau enggak, saya enggak bisa tahu siapa yang masuk, siapa yang enggak masuk. Di sini kan saya bisa ngecek siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Jadi saya ulang dari sini. Jadi cara tubuh kita menjaga keseimbangan asam basa tubuh itu, ini ada hubungannya dengan kalian saat bekerja nanti di rumah sakit atau di puskesmas atau di laboratorium. Jadi caranya kita bisa menjaga tubuh kita dengan bikarbonat buffer system. Jadi buffer bikarbonat HCO3- kita atur, H+-nya kita atur, ada fosfat buffer system maupun protein buffer system. Jadi protein itu ada bisa bersifat asam juga. Kemudian orang yang gangguan asam basa itu bisa menjaga misalkan terlalu banyak asamnya atau di tubuhnya itu bisa membuangnya melalui terlalu asam ya pH tubuhnya. Dia bisa meningkatkan pH-nya dengan cara membuang asam dari tubuhnya melalui nafas. Jadi dia mengeluarkan banyak CO2. Nafasnya cepat. Kalau orangnya pH-nya tinggi, dia akan bisa menurunkan pH-nya melalui menahan nafasnya. Jadi nafasnya pelan. Sehingga CO2-nya itu tertahan di tubuhnya sehingga pH yang tinggi tadi akan turun. Cara yang terakhir adalah dengan renal mekanisme. Kalau tubuhnya itu asam ya, misalkan pada orang diabetes mellitus yang ketoasidosis ya, ketoasidosis itu pH-nya itu rendah sekali atau asam sekali. Maka pasien tersebut bisa mengeluarkan ion H melalui kencingnya. Sehingga tubuhnya ini pH-nya naik lagi, kembali ke arah normal. Seperti itu. Dapur sistem ya, saya ulangi lagi. Jadi ini pertahanan pertama ya. Jadi dia tidak pakai mengeluarkan atau menambah ion hidrogen atau H+, tetapi dia hanya menjaga ion yang hidrogen tetap terikat sampai keseimbangan asam basa ini tercapai kembali. Pernafasan tadi yang saya jelaskan, ini pertahanan kedua. Kalau pH-nya terlalu tinggi, dia akan menahan nafas. Jadi nafasnya jumlahnya tidak akan banyak. Dia akan mencegah pengeluaran nafas, jadi CO2-nya banyak numpuk di tubuh. Kalau pH-nya rendah, dia akan mengeluarkan CO2 dari tubuh, jadi nafasnya sering seperti itu, sehingga pH darahnya akan naik karena CO2-nya dikeluarkan. Kita tahu tadi kalau CO2 itu sifatnya asam. Yang kedua, sistem ginjal. Dia bisa mengeluarkan H+. Jadi kalau tubuhnya itu pH-nya asam, tubuh itu akan banyak mengeluarkan ion H+ melalui ginjalnya. Ini masih dosis metabolik. Kalau pH-nya kurang dari 22 milliequal, ya. Akibatnya apa penyebabnya?
banyak keton pada orang diabetes ya, diabetes mellitus, tinggi ketonnya sehingga asam. Caranya ya dia karena terlalu asam ya dia akan banyak mengeluarkan CO2 dari nafasnya. Jadi kalau kalian lihat orang yang diabetes mellitus yang ketonnya tinggi, kencingnya ketonnya positif, kamu cek itu nanti nafasnya kusmaul. Seperti itu. Jadi kalau pada pasien-pasien yang ketoasidosis, dia akan nafasnya semakin sering agar CO2 di tubuhnya keluar sehingga pH-nya itu tidak rendah. pH-nya nanti akan naik. Ya, terapinya nggak usah kalian baca, ini dokter kami yang biasanya kami beri sodium bikarbonat. Bikarbonat itu sifatnya basa. Jadi kalau pH-nya rendah atau asidosis ya kita beri terapi natrium bikarbonat atau nabik ya. Biasanya itu di UGD nabik atau nama lainnya natrium kan sodium bikarbonat. Kalau alkalosis metabolik itu pH darahnya, pH arteri itu lebih dari 26 miliequal. Jadi nanti adik-adik akan memeriksa BGA namanya blood gas analysis. Blood gas analysis itu yang ambil darahnya dokter, jadi biasanya pakai terumo, spet terumo itu ditusukkan tegak lurus gini ke arteri, nanti darah dari arteri akan naik sendiri di spetnya. Kita tutup ya, habis itu kita berikan ke adik-adik sebagai ATLM, adik-adik yang akan meriksa pH darahnya seperti itu. Itu ngambilnya darah dari arteri. Kalau darahnya pH-nya lebih dari HCO3-nya lebih dari 26 itu alkalosis metabolik. Penyebabnya apa? Biasanya gara-gara muntah-muntah yang sering. Kita tahu bahwa asam lambung itu kan sifatnya asam. Kalau asamnya banyak yang keluar, maka pH-nya akan menjadi basah atau alkalosis. Ya, sehingga karena banyak keluar asam lambung ya, loss of acid ya, keluar asam lambung, maka pH-nya meningkat. Caranya untuk mengkompensasinya apa? Adalah menurunkan Na, pertukaran Na, dan mereabsorpsi HCO3-. Ya, caranya seperti itu. Kemudian kompensasinya hipoventilasi agar CO2 dari tubuh itu tidak banyak yang keluar. Sehingga tubuh pH-nya dari alkalosis ini kan tinggi, diturunkan dengan penumpukan CO2. Itu kompensasinya. Nanti kamu pelajari pelan-pelan dengan melihat rekaman video yang saya upload di YouTube ya. Kemudian ada asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik itu apa? PCO2-nya di arteri itu lebih dari 45. Cara kompensasinya itu bisa meningkatkan ini pertukaran natrium ya dan meningkatkan reabsorpsi HCO3-. Ya. Karena sifat HCO3- ini adalah basa. Kalau asam ya basanya ditingkatkan agar pH-nya bisa naik ke arah normal. Kalau orang-orang yang asidosis respiratorik ya berarti asidosis itu kan asam, berarti PCO2-nya tinggi. Kalau PCO2-nya tinggi merangsang pusat pernafasan di otak untuk melakukan hiperventilasi atau pengeluaran CO2 melalui pernafasan. Jadi orang yang asidosis respiratorik itu pasti nanti nafasnya cepat seperti itu, biar CO2-nya banyak yang keluar. Kalau CO2 banyak yang keluar, asamnya banyak yang keluar, sehingga pH-nya bisa naik. Ada lagi alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik itu PCO2 darahnya arteri itu kurang dari 35. Kompensasinya apa? Kebanyakan kalau alkalosis respiratorik, kompensasinya banyak dilakukan oleh ginjal atau renal dengan cara mencegah pengeluaran H+, sehingga H+-nya itu yang sifatnya asam tidak banyak keluar. Kalau H+-nya banyak di darah, maka alkalosis ini atau pH yang tinggi ini akan bisa diturunkan. Nah, ini kesimpulannya. Alkalosis atau asidosis respiratorik maupun metabolik itu sifatnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan asidosis berarti pH-nya turun ya. Pada kondisi asidosis metabolik HCO3-nya turun, pH-nya turun. Kompensasinya apa? HCO3-nya dinaikkan, berarti di ginjal banyak penyerapannya. Kalau alkalosis metabolik, kondisi existing di tubuhnya HCO3-nya
naik, pH-nya naik. Jadi adik-adik ingat, asidosis itu pH-nya rendah, alkalosis pH-nya tinggi. Kalau alkalosis metabolik, kompensasinya HCO3-nya diturunkan. Jadi HCO3-nya dikeluarkan lewat kencing. Kalau asidosis respiratorik, kondisi di darah tubuh kita itu HCO3-nya turun, pH-nya turun. Kompensasinya HCO3-nya ditingkatkan, banyak diserap di ginjal. Kalau alkalosis respiratorik, pH-nya tinggi, kompensasinya HCO3-nya diturunkan. Ini kesimpulan dari yang saya jelaskan. Penyebabnya apa saja, nanti dibaca. Kondisi HCO3-nya berapa, pH-nya berapa. Ini nanti penting saat adik-adik bekerja di UGD atau di ICU atau di ICCU atau di ruang operasi. Jadi nanti yang penting ini loh. Nilai ini, definisinya ini. Ya. Saat kalian melakukan pemeriksaan buffer ya, pH darah, keseimbangan asam basa darah, pH darahnya dari BGA, blood gas analysis. Misalkan dokternya tanya, kan kamu ngerjakan Mas Ian, Mbak, pH-nya berapa? Ternyata kamu lihat pH-nya HCO3-nya kurang dari 22 meg, pH-nya rendah, kurang dari 7,35. Oh, asidosis metabolik, Dok. Dia langsung bisa, oh, asidosis metabolik ya, nanti terapiku akan tak naikkan pH-nya. Misalkan BGA-nya, Dek, hasil BGA-nya ini nilainya apa? Asidosis apa alkalosis? Ternyata kamu lihat di hasil BGA-nya itu PCO2-nya lebih dari 45, pH-nya kok kurang dari 7,35. Dok, asidosis respiratorik. Nah, itu kan keren kamu bisa jawab seperti itu. Nanti dokternya, oh berarti aku harus memberikan terapi ini, tak kasih oksigen lagi, oksigenasinya tak tingkatkan. Seperti itu. Ya, itu pentingnya kalian belajar ini. Dan siapa yang bisa menentukan ini? Ya, teman-teman ATLM, dokter susah akan untuk melakukan terapi kalau mereka tidak tahu nilai ini, laboratorium ini. Jadi, antara dokter, laboran, atau ATLM, atau tenaga kesehatan yang lain itu saling membutuhkan. Kenapa? Dokter kalau nggak ada ini, nggak akan bisa melakukan terapi. Seperti itu. Ya. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Dek, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa ngantuk? Atau sudah cukup? Mbak De Ayu, senyum-senyum dari tadi. Bingung? Kalau bingung nanti dibaca ya. Nanti bisa lihat materinya, saya upload di YouTube saya. Biasanya nanti kalau sampai saya upload jadi umum sampai semester kuliahnya kalian berakhir. Kalau kuliah kalian berakhir atau selesai UAS, nanti akan saya jadikan private. Jadi nggak bisa diakses lagi. Kemudian saya lihat yang hadir dulu ya, saya absen. Banyak yang mati videonya. Ya. Sinta, Debbie, tidak ada orangnya. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ada pertanyaan? Ini baik. Ketua kelasmu juga nggak ada. Ayo, senyum-senyum dari Kalau tadi. dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada? Kalau dari saya tidak ada. Mungkin dari teman-teman yang lain. Tidak, Pak. Tugasnya dikumpulkan, saya kasih waktu seminggu ya. Nanti kuliahnya, mohon maaf hari ini, karena itu tadi, ada anak saya juga masih opname. Jadi doanya ya, biar bisa diinfus, karena pecah semua pembuluh darahnya tadi. Kalau udah ada, saya akhiri kuliahnya. Ada istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Ya, saya sengaja kuliahnya langsung 2, biar kalian banyak belajar, dan saat UTS kalian ada kesempatan belajar. Oke, selamat malam buat semuanya. Semoga sehat selalu. Salam buat orang tua kalian. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Sama-sama. Terima